Swastiastu anak-anak. Swastiastu. Kembali di pelajaran Ibu, yaitu pelajaran fisika. Kita akan melanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya, yaitu mengenai tegangan permukaan. Nah, sebelumnya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Hadir siapa? Liu Pandai, Bu. Pandai, ya. Ayu, Yuni, kemudian ada si Wisnu ya, ada 3 orang berarti tidak hadir pada pelajaran hari ini. Kalau Pandai katanya alasannya sembahyang, Ayu ada acara kegiatan di rumah, kemudian Wisnu katanya sakit ya. Tadi sudah nge-WA Ibu pada tadi pagi. Nah, selanjutnya silakan karena ketua kelas tidak ada, kita lanjutkan doa dengan wakilnya yaitu Udi. Silakan pimpin doa untuk teman-temannya ya. Teman-teman, kita lakukan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Udi telah memimpin doa untuk teman-temannya. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Rencana kegiatan hari ini, yaitu yang pertama Ibu akan menjelaskan tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan kita akan menjelaskan melalui praktikum mandiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kapilaritas. Kemudian selanjutnya ada viskositas. Jadi, ketiga materi ini akan Ibu jelaskan pada pelajaran hari ini. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu merancang dan melakukan percobaan memanfaatkan sifat-sifat sudah berikut presentasi hasil dan pemanfaatannya. Kemudian, nah, saatnya game quizzes. Jadi sekarang Ibu akan berikan kalian game berupa game. Nah, sesuai perjanjian, nilai tertinggi akan Ibu berikan bonus yaitu pulsa sebesar Rp10.000. Jadi Ibu harap kalian menjawab dengan hati-hati game quizesnya ini. Tunggu ya, sekarang Ibu berikan game quizesnya ini di WA grup kalian. Ya, kuisnya sudah kita lewati bersama ya. Nah, dari semuanya ternyata yang mendapat ranking tertinggi itu ada ini Ketut Rika Diandini. Ye, selamat buat Rika ya. Kita sudah melakukan games selanjutnya. Ya, perhatikan gambar ini ya. Jadi di sini ada nyamuk yang dapat berdiri di atas permukaan air. Selain nyamuk ada juga serangga yang disebut anggang-anggang ya. Kalau di sini namanya anggang-anggang, jadi dia kalau di sungai itu bisa dia berdiri di atas permukaan air, di air yang tenang seperti itu. Nah, lalu ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat nyamuk yang dapat berdiri di atas air yang tenang? Bagaimana nyamuk dapat berdiri di atas air? Nah, ada yang tahu jawabannya? Mengapa nyamuk atau serangga itu dapat berdiri di atas air? Ya, Sri Marsia, silakan. Karena ada tegangan permukaan. Sri Marsia menjawab karena ada tegangan permukaan. Jadi di sini terkait dengan tegangan permukaan. Nah, untuk membahas hal tersebut kita akan melakukan praktikum ya mengenai tegangan permukaan zat cair. Adapun alat dan bahan yang sudah Ibu berikan di LKPD, sudah siapkan alat-alatnya kan? Sudah. Ya, bagus. Jika sudah, silakan kalian bisa melakukan praktikum terlebih dahulu ya mengenai tegangan permukaan. Setelah melakukan praktikum, kalian bisa mengerjakan analisis pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu kasih. Ada hasil pengamatan silet. Paperclip ini kita ubah menjadi peniti kan tidak ada, kemudian uang koin. Kemudian ini analisis hasil pengamatannya, silakan dikerjakan berikut kesimpulannya. Ya. Perkenalkan nama saya Nurul Yuni. Perkenalkan nama saya Nika Septiani. Perkenalkan nama saya Nika Septiani. Perkenalkan nama saya Kiki Dewiano. Di sini saya akan melakukan praktek praktikum tegangan permukaan. Alat dan bahannya, di sini saya menyiapkan koin logam Rp100 sama silet, peniti, dan air yang berisi deterjen dan air yang tidak berisi deterjen. Pertama, saya masukkan uang hasilnya tenggelam. Peniti, saya masukkan ke air yang tanpa deterjen. Hasilnya mengambang. Ketiga ada silet. Hasilnya mengapung.
Loh, sekarang saya akan memasukkan uang koin ke dalam air yang berisi deterjen. Hasilnya tenggelam. Yang kedua ada silet. Hasilnya juga tenggelam. Yang ketiga ada peniti. Hasilnya juga tenggelam. Kelompok viskositas bisa membacakan hasil praktikumnya pada tabelnya ya. Hasil percobaan di air mineral terapung dan air deterjen tenggelam. Peniti di air mineral tenggelam dan air deterjen juga tenggelam. Serta uang koin di air mineral tenggelam dan deterjen juga tenggelam. Sekian, terima kasih. Ya, itu hasil dari kelompok viskositas. Analisis hasil pengamatan. 1. Bagaimana keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air mineral? Mengapa dapat demikian? Jawabannya terapung, karena adanya tegangan permukaan. Ya, Kedua, bagaimana keadaan paperclip ketika diletakkan di atas permukaan air mineral? diubah Mengapa ya. dapat demikian? Ya, diubah ya karena tidak ada paperclip, jadi diganti dengan peniti. Ya, silakan dilanjutkan. Jawabannya terapung, karena adanya tegangan permukaan. Nomor 3, bagaimana keadaan uang koin ketika diletakkan di atas permukaan air mineral? Mengapa dapat demikian? Tenggelam, karena koin memiliki massa yang besar. Nomor 4, bagaimana keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air yang dicampur deterjen? Mengapa dapat demikian? Jawabannya tenggelam, karena dalam deterjen terdapat zat surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Untuk presentasikan kesimpulannya. Kesimpulan apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan? Keadaan silet peniti koin ketika diletakkan di atas permukaan air mineral akan melayang karena adanya tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegangkan sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Keadaan silet peniti koin ketika diletakkan di atas permukaan air mineral yang dicampur deterjen akan tenggelam karena dalam deterjen terdapat zat surfaktan yang akan menurunkan tegangan permukaan. Dan silet, uang koin, dan peniti ketika diletakkan di atas permukaan air mineral itu jawabannya adalah seharusnya melayang. Cuman beberapa kelompok itu tidak mendapatkan hasil demikian disebabkan karena terlalu tergesa-gesa menaruh benda di atas air. Kemudian yang kedua bisa karena ada beberapa kelompok menggunakan tangannya sendiri untuk mencelupkan, itu seharusnya menggunakan garpu ya untuk mencelupkan bendanya. Jadi itu bisa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktikum kegagalan dari praktikum kalian. Nah, mengapa demikian? Nah, mengapa bisa melayang? Jadi melayang itu karena di silet itu, karena di permukaan air itu adanya tegangan permukaan seperti itu. Nah, berdasarkan praktikum ini kita akan membahas materi tegangan permukaan zat cair ya. Jadi tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis yang sudah dijelaskan oleh Wulandari ya. Jadi ada seperti lapisan elastis itu tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini terjadi karena adanya gaya kohesi. Nah, sudah dijelaskan di SMP. Jadi gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Nah, itu gaya kohesi tersebut yang menyebabkan permukaan zat cair itu ada tegangan permukaan seperti itu. Nah, secara kuantitatif tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang dialami pada permukaan zat cair atau F dengan panjang permukaan atau D. Nah, D itu adalah 2L atau 2 kali panjang kawat pada lapisan sabun. Sehingga persamaannya yaitu tegangan permukaan sama dengan F dibagi D atau F dibagi 2L. Seperti itu persamaan dari tegangan permukaan. Nah, kemudian ada beberapa penerapan dari tegangan permukaan. Ada yang bisa menyebutkan penerapan tegangan permukaan? Serangga yang ada dapat berjalan di atas air. Adanya gelembung yang dihasilkan oleh air sabun. Silet yang dapat terapung di atas air itu salah satu penerapan tegangan permukaan. Kemudian air yang keluar dari pipet berupa tetesan berbentuk bulat-bulat juga itu termasuk tegangan permukaan. Nah, ini ada gelembung yang dihasilkan oleh air sabun berbentuk bulat, itu tegangan permukaan juga. Nah, untuk selanjutnya kita melanjutkan materi tambahan ya. Jadi ada materi tambahan pada pelajaran hari ini, yaitu ada kapilaritas. Jadi kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler yang dinamakan dengan kapilaritas. Nah, tadi sudah di kuisis juga sudah ada ya gejala kapilaritas. Ada yang masih ingat salah satu contoh gejala kapilaritas yang ada di kuisis?
akar. Ya, ada air yang terserap oleh akar sehingga bisa ke batang dan ke daun. Nah, itu termasuk salah satu peristiwa gejala kapilaritas. Nah, air dalam pipa kapiler akan terus naik sampai tercapai keseimbangan, yakni berat air yang diangkat seimbang dengan gaya adesi. Nah, ini jika kohesi atau gaya tarik-menarik sejenis lebih kecil daripada adesinya, maka dia akan naik. Sedangkan peristiwa turunnya raksa di dalam pipa kapiler terjadi karena kohesi antara partikel-partikel raksa lebih besar dibandingkan adesi antara partikel raksa dengan partikel kaca. Seperti ini. Itu gejala kapilaritas. Nah, kemudian banyaknya kenaikan atau penurunan sescair dalam pembuluh atau pipa kapiler dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho GR. Kemudian ada viskositas, fluida, dan Comstock. Jadi ukuran kekentalan suatu fluida dinyatakan dengan viskositas. Nah, persamaannya yaitu gaya gesekannya sama dengan K, koefisien viskositas dikalikan V, yaitu kecepatannya. Nah, persamaan gaya gesekan fluida untuk benda berbentuk bola. Nah, ini kalau benda berbentuk bola berarti K-nya itu persamaannya menjadi 6 PR, sehingga rumus dari VV yaitu 6 VR dikalikan dengan koefisien viskositas dikalikan dengan V, kecepatan gerak benda, itu untuk menentukan viskositasnya. Oh iya, Sri Marsya, silakan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutup dan dari suatu lapisan elastis. Kemudian kapilaritas. Siapa yang bisa? Jadi kapilaritas adalah jadi kapilaritas adalah gejala atau peristiwa naik turunnya zat cair pada celah sempit atau pipa kapiler. Nah, kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler dapat dirumuskan dengan yaitu H sama dengan 2 gamma sin theta per rho GR, itu persamaan dari kapilaritas. Contoh dari kapilaritas masih ingat? Ada air yang terserap oleh akar, kemudian ada sumbu kompor yang bisa menyerap minyak, ya, itu salah satu contoh dari kapilaritas. Kemudian materi yang terakhir yaitu viskositas, yaitu ukuran kekentalan suatu fluida. Ya, contohnya, ininya persamaannya yaitu VV sama dengan KNV. Atau karena K itu berupa bola, sehingga persamaannya menjadi 6 VR dikali N dikali V. Nah, kita sudah berada di ujung. Bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana pelajaran hari ini? Senang. Menyenangkan. Ya, menyenangkan, apalagi selama praktikum, ya. Karena di videonya Ibu lihat kalian sangat antusias sekali selama praktikumnya. Cuma harus diingat juga ya, kalian akan melakukan PTM tanggal 4 Oktober dan tetap melakukan 4M seperti yang sudah kemarin Ibu jelaskan. Jadi harus mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, itu kalian harus tetap ikuti untuk mematuhi protokol kesehatan pemerintah dan untuk mencegah adanya COVID-19, ya. Ya, jadi menyenangkan. Ya, kita sudah berada di ujung. Silakan Ketua kelas bisa menutup pelajaran hari ini dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk di akhir pelajaran nanti ada Ibu kasih link ya untuk mengerjakan tes sumatif. Nanti silakan dikerjakan tes sumatifnya. Untuk Rika, silakan kirimkan dulu nomor HP-nya ya sebelum Ibu lupa nanti pulsanya. Iya, Rika. Ya, terima kasih Rika sudah belajar dan menjawab dengan benar tadi kuisnya. Untuk yang lain bisa ditingkatkan ya, belajar dulu sebelum memulai pelajaran supaya dapat bonus dari Ibu. Ya, kita akhiri ya. Para Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om.